Tuh. Wah mas, ambilin mas, kamera mas. Siapin, itu penyunya tuh. Kameranya ini. Diel. Berapa? Oh, dua ya. Mana? Emang ada ya? Buaya muara jadinya ya. Cakep mas, buaya mana? Hah? Iya kan cakep kalau ada buaya. Wih. Eksotis bro. Rekam dulu dah. Dari sini sebenarnya. Dari sini. Asal sepas tangan aja atau ambil. Prosesnya ribet, jadi enteng-enteng bangga gitu. Kalau salah penyu. Udah kurang-kurang pengalaman dan hafal. Kan penyu pantangannya jangan kesentuh ekornya. Kalau lagi bertelur dia kesentuh aja ekornya sedikit. Namanya bantut gitu. Jadi nggak bisa bertelur lagi. Paling entar-entarannya gitu. Misalkan 2 hari dulu nunggu 2 hari atau seminggu gitu. Baru dia naik lagi bertelurnya tapi sedikit. Gitu. Padahal cuma gara-gara kesentuh ya. Iya. Paling sensitifnya itu. Penyu punya ekor mas ya? Punya ekor, cuma sedikit doang sih. Oh kecil, pendek. Segini. Hmm. Tapi keras kalau dia belum bertelur, keras sampai ada jejak ke pasir walaupun keras masih begini. Nih jejaknya. Kalau penyu kan gini nih jejaknya. Nih. Nah, jejaknya gini nih kalau penyu. Kalau dia lagi naik, ini begini. Nah, gitu naik. Kalau misalkan yang belum hafal jejak begini, jejak gimana ya naik apa turun gitu. Kalau turun? Kalau turun beda lagi. Oh gitu deh ya. Nah, gini, nih kalau turun begini, dia kan posisinya gini. Nih, Oh iya. Betul. kalau penyu mah misalkan yang pertama harus satu penyu tahu jejak yang bertelur apa belum. Yang kedua jejak yang naik apa turun gitu. Yang ketiga tahu cara misalkan penyu lagi ngambek nggak mau bertelur tapi dia bisa bertelur. Nah yang pertama gitu, yang ketiga gitu, 3 lah gitu. Kalau misalkan kita belum hafal nih walaupun di kerja penyu lagi ngambek susah nih gimana nih, paling dibalikin lagi ke laut. Tapi lama itu, misalkan naiknya sekitar seminggu Baru balik lagi. kita cari penyu yang naik yang lain gitu. Kalau udah hafal mah kan enak didorong. Walaupun sendiri bisa ngerjain penyu yang langsung bisa bertelur, yang lagi ngambek bisa bertelur, jarang-jarang gitu. Ke seberang sana juga sama, satu lokasi tapi beda yang punya gitu.
Kalau ini kan yang punyanya konservasi. Iya. Kalau ke sana kan jadi PP. Oh, swasta. Iya. Kalau ini berarti punya pemerintah itu. Iya, emang punya pemerintah ini. Kalau sekali bertelur paling banyak berapa telur Mas penyu? Satu ekor biasanya ada yang menjangkau 150. Ya. Kadang kalau lagi murni 210. Wow. Lagi murni dia, penyunya penyu gede. Kadang ada juga ada yang 23 ekor, 25 ekor. Kalau misalkan penyu lagi buruk nih, pikirannya gitu. Udah kebaca lah, sampai 7 ekor. Sedikit ya. Iya, jelek. Paling dikasih sama predator doang. Soalnya kan kalau penyu banyak predator. Total kira-kira di pantai ini ada berapa penyu Mas? Jumlahnya. Iya. Yang lalu-lalu sih sekitar ada 12 ekor. Kadang misalkan ada 25. Nggak nentu ya. Kadang ada 5, 1. Jadi nggak nentu gitu. Kan kayak laut gitu. Tapi ini kan pantai selatan Mas ya. Memang banyak penyu ya, maksudnya kan Iya. arusnya kan gede tuh ombaknya. Kalau penyu kan jadi mainnya main arus dia. Jadi kan dia paling enjoy gitu kalau dia misalkan main arus. Kan kalau di tengahan juga kan dia jalannya lewat arus. Gak seperti penyu misalkan ini arus, dia paling ikutin arus terus. Kecuali dia makan baru ke bawah. Gitu. Jadi penyu paling suka sama pantai misalkan yang suasananya banyak pasir. Ya. Apa walaupun dia di tengahan bisa melihat, wah ini cocok buat dia bertelur. Hebat ya si penyu. Satu ke sini, dia balik lagi turun ke laut gitu. Kayak kita aja misalkan touring ke suatu tempat indah nih, cocok buat kita. Pasti kita manggil yang lainnya, ya, kasih yang lain. gitu. Yang misalkan mau bertouring atau apa ya, penyu juga begitu. Bagus gitu. Dan juga sukses misalkan bertelur di sini. Langsung temennya ke sini. Langsung lagi. Udah hafal, dia tetap di lokasi ini misalkan. Kalau dia setiap bertelur pasti jalan sini, setiap bertelur jalan sini gitu. Tapi dia misalkan bertelurnya 2 hari sekali, seminggu sekali, udah habis. Jadwal bertelur di perut lama, nunggu setahun dia kawin. Kalau penyu gitu udah habis dalam perutnya, kawin lagi. Kalau misalkan kata petugas yang udah berpengalaman tinggi, dia sampai sebulan nempel kawin gitu. Ambil makan juga. Sebulan tuh. Sebulan nempel. Makanya anaknya juga, telurnya juga nggak sedikit. Jadi nggak misalkan satu penyu telur 150. Jadi nggak misalkan sekian tahun nih mengandungnya. Telurnya segitu enggak. Ada 2 hari sekali, kadang seminggu sekali. Kadang netap misalkan telurnya 150, 2 hari sekali lagi 150. Kalau misalkan mau habis turun 100, turun lagi 80, turun lagi gocap, turun lagi 35. Tapi yang kecil-kecilnya segini keluar. Nah itu tandanya dia mau habis. Oh, ukurannya semakin kecil. Ya. Enggak, kalau yang gede-gede gitu. Jadi habis gitu sampai yang kecil-kecilnya keluar. Iya. Kadang dia naik lagi cuman buat lubang, tutup, jangan naik lagi. Buat apa tuh Mas? Kasih tanda. Oh, dia bisa hafal tuh. Bisa hafal. Jadi hafal misalkan, tapi pas begitu misalkan kejangkau sama dia, kebaca misalkan sekian tahun apa sekian bulan, waktu bayinya netes gitu, dia tunggu di mana nih lokasi tempat pelepasan gitu. Misalkan sebelah sini, hidupnya ada di tengah. Iya, nunggu ya. Nungguin pas anaknya datang, rombongan sudah balik arah, anaknya langsung dipencet bawa. Jadi nggak dibiarin. Gitu ya, bisa Pas ditunggu. bertelur juga, yang lakinya ada di tengah, betina naik. Pas begitu turun, biasa bareng banget. Penyu lebih setia, gitu. Lagian hafal juga ya. Iya. Mas berapa lama Mas saya mempelajari penyu? Kalau saya mempelajari penyu dari umur 15 tahun. Oh, Sekarang kan udah 21 gitu. 6 tahun ya. Iya, udah 6 tahun gitu. Belajarnya di alam gini aja Pak? Ada belajar di kelas gitu apa? Enggak, kalau saya belajarnya dalam. Jadi pertama saya bisa, untuk itu kan saya ikut-ikut sama kakek gitu. Kakek kan suka tugas juga di pantai, ikut gimana caranya gitu, mau tahu. Pertama kan mau tahu penyu dulu,
mau lihat gitu. Sampai tunggangin, habis telur tunggangin sama saya. Pas saya naik tahun ke tahun belajar, coba proses penyu gitu. Walaupun beberapa kali gagal gitu, sampai nggak bertelur, gagal gitu. Pikir dikasih tahu sama teman, sama kakek, proses satu kali berhasil, langsung lanjut berhasil, beradaptasi gitu sama penyu, caranya penyu naik. Kalau misalkan penyu di air, kita harus hafal bentuk penyu. Walaupun penyu ada di air, kita udah tahu bukan batu itu tapi penyu. Ya. Jadi udah hafal. Waktu penyu naik di tengah ada lakinya, kita buktikan gitu. Kenapa bisa begitu? Coba kasih lihat gitu. Pas penyu naik, misalkan penyunya di tengah gitu, ada dua kepalanya ke atas, dua-duanya. Yang satu ke tengah lagi, tapi balik arah, diem, cuman kelihatan batok ini ujungnya, punggungnya, diem aja. Yang satu naik, wah itu lapiknya gitu. Oh. Gitu, nungguin. Pas udah selesai, dia katanya lari, terus kepalanya ke atas, Nyelam. gitu. Unik ya penyu ya. Unik, lebih sensitif, setia juga. Jarang-jarang ada hewan lain mirip seperti penyu. Kalau seperti anjing gitu, anjing, singa, seperti itu. Walaupun sama anak sendiri, kalau lagi lapar kan jadi makan gitu. Iya sih. Jadi kesetiaannya buat perut doang kalau dibilang predator. Kalah lah sama penyu. Walaupun istrinya misalkan ceweknya lagi naik buat telur, jadi temani diem di air. Waktu selepasan anaknya gitu, dia nungguin di laut. Kadang dua-duanya, kadang satu misalkan semuanya. Jadi penyu setia. Kalau udah sama ini, nggak misalkan nikah sama ini, kawin sama ini. Ini bertelur, diem dia cari lagi, enggak. Setia terus sampai umuran ratusan tahun. Kalau penyu ada yang sampai 100 tahun, 200 tahun, tapi bentuknya sama-sama aja. Penyu muda sama penyu tua sama-sama aja. Misalkan dari bentuk kan, kalau penyu kayak udah tua ya, Iya. karena masih muda, tapi kelihatan masih muda tapi umurnya udah tua. Ada yang kayak gitu. Jadi mas,